Ya, kita masuk sejarah gereja dunia dan Indonesia. Kita masih melihat dulu sejarah gereja dunia. Kita akan melihat zaman sesudah para rasul. Tahun 100 sampai 313 Masehi. Nah, kita melihat di sini bentuk pemerintahan gereja yang ada. Jadi, pada waktu itu, pada masa ini, gereja bukan saja memandang kepada dirinya, tetapi gereja itu terhisap pada sebuah persekutuan yang luas dan am. Apa itu am? Umum, ya, atau Katolik. Jadi Katolik itu berarti umum sebenarnya, ya. Jadi gereja yang umum, luas. Karena pada waktu itu ya hanya baru ada satu, ya. Jadi gereja menganggap dirinya sebagai tujuan ciptaan Allah. Jadi alat Tuhan untuk menyelamatkan dunia itu ya Israel rohani, ya, dan benar. Jadi Israel secara rohani, tapi benar dalam kebenaran. Jadi alat Tuhan untuk menyelamatkan dunia itu Israel rohani. Siapa itu Israel rohani? Israel rohani itu adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Orang-orang sebenarnya Yesus itu datang kepada orang Israel. Tapi kemudian orang Israel itu menolak Yesus. Lalu kemudian berita keselamatan itu tersebar sampai ke seluruh dunia. Nah, kita ini orang-orang yang bukan orang Israel ini, inilah yang disebut sebagai orang Israel rohani. Kita ini dicangkokkan kepada pohon zaitun yang benar. Ya, Paulus mengatakan bahwa kita ini, orang-orang percaya ini, yang bukan orang Israel secara jasmani, tetapi Israel secara rohani. Apa itu Israel? Umat pilihan Tuhan. Itu dicangkokkan kepada pokok zaitun, pohon zaitun yang benar. Jadi pada mulanya pemerintahan gereja itu diatur oleh para rasul. Ya, Petrus yang menjadi komandannya. Tetapi kemudian setelah gereja makin berkembang, masalah yang dihadapi oleh gereja itu semakin kompleks. Jadi ada rasa dari jemaat Tuhan itu rasa tidak puas bahwa mereka tidak terlayani dengan baik. Sehingga Kisah Rasul pasal 6, para rasul ini mengangkat para diaken-diaken. Ya. Di situ salah satunya adalah Stefanus. Tujuannya untuk membantu pelayanan dan meja. Itu berbicara tentang kebutuhan untuk membantu kebutuhan jemaat untuk mensejahterakan umat. Nah, mulai sejak itu gereja masuk dalam sistem pemerintahan. Dari para rasul, kemudian ada para diaken, jemaat. Mulai di situ. Mulai pemerintahan gereja mulai ada. Struktur organisasi gereja itu mulai ada. Nah, kemudian gereja semakin besar. Gereja itu umat Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan itu semakin besar. Mereka semakin bertambah dari hanya 12, kemudian jadi 70, jadi 120, jadi 500, lalu kemudian jadi 3.000, lalu kemudian jadi 5.000, dan kemudian semakin bertambah banyak. Ya, mereka kan dari 12 murid, lalu kemudian ada 70 murid, lalu kemudian ada 120 murid yang ada 500 murid yang menyaksikan Yesus naik ke surga, lalu kemudian hanya tinggal 120 murid yang berdiam berdoa bersama-sama di loteng Yerusalem, lalu kemudian Petrus tampil berkhotbah, kemudian 3.000 orang bertobat,
lalu kemudian dari 3.000 ini bertambah jadi 5.000 dan seterusnya. Jadi organisasi gereja atau tata gereja mulai berkembang. Ya, mereka mulai ada di rumah-rumah ibadah orang Yahudi atau sinagog, ataupun di dalam rumah-rumah jemaat. Di dalam rumah-rumah ibadah Yahudi, itu kemarin kita sudah belajar bahwa mereka dipimpin oleh majelis orang-orang tua. Atau dalam bahasa Yunani disebut presbiteros. Atau tua-tua atau penatua, para penatua. Ingat bahwa kemanapun Paulus pergi, dia menempatkan para penatua di situ. Misalnya, Titus 1 ayat 5. Titus 1 ayat 5. Di situ Paulus menugaskan kepada Titus, aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua atau presbiteros, ya, para menetapkan penatua-penatua di setiap kota seperti yang telah kupesankan kepadamu. Siapa penatua-penatua ini? Yaitu orang yang tak bercatat, orang yang hanya mempunyai satu istri, anak-anaknya hidup beriman, dan tidak hidup dituduh karena tidak hidup senonoh maupun hidup tidak tertib. Nah, jadi hidup tidak tertib ini berarti hidup yang tidak disiplin. Nah, jadi harus disiplin, ya. Jadi mulai minggu depan harus disiplin. Kalau jam 9 harus datang sebelum jam 9. Itu disiplin. Itu syarat, ya. Nah, lalu kemudian dalam perhimpunan-perhimpunan di masyarakat Helenis, tahu Helenis ini apa? Orang-orang Yahudi yang telah kemudian meninggalkan keyahudiannya. Atau Helenis ini merupakan budaya yang di Yahudi, budaya Yunani yang dinamakan Helenis, budaya Helenisme. Nah, di dalam masyarakat Helenisme ini dipimpin oleh pengawas atau penilik. Dalam bahasa Yunani ada episkopos atau uskup, ya, uskup, episkopos, dibantu oleh diakonos, diaken. Kalau uskup ini kan kita kenal itu di gereja Katolik kan. Uskup. Ya. Tapi pada waktu itu kan masih satu. Belum ada pembagian Katolik, Protestan, Pentakosta, Injili, dan lain-lain. Ya, belum. Ini masih satu. Kapan itu berpecah, nanti kita akan pelajari. Ya, lalu kemudian di perkembangan ini diterima di seluruh gereja. Lalu kemudian hasil dari perkembangan ini menjadi tata gereja episkopal yang dibedakan menjadi uskup, presbiteros, dan diakonos. Uskup, para tua-tua, dan diaken. Sehingga kita kenal pada waktu zaman awal, abad-abad awal, ada uskup Roma, ada uskup Bizantium, ada uskup di mana, begitu-begitu. Dan kita kenal namanya konsili-konsili. Siapa konsili-konsili ini? Konsili-konsili adalah tempat berkumpulnya para uskup-uskup itu untuk memutuskan satu perkara atau sidang, ya, atau sidang seperti sidang sinode begitu ya. Seperti itu. Nah,
Ini merupakan hierarki atau susunan tingkat pangkat. Jadi ada episkopos, presbiteros, diakonos. Nah, mereka ini yang melayani jemaat. Jadi uskup itu dianggap lebih tinggi dari penatua. Tetapi lebih tinggi dua-duanya itu lebih tinggi dibanding daripada diakonos atau diaken. Nah, setiap jemaat atau gereja salah satu tempat itu dipimpin oleh satu episkopos. Episkopos ini itu dipilih dari presbiteros. Apa itu episkopos? Uskup. Dipimpin oleh satu episkopos. Episkopos ini dipilih dari salah satu penatua-penatua yang ada. Bukan satu penatua saja, tetapi presbiteros ini tim. Jadi beberapa penatua yang ada. Kuiper. Jadi Kuiper ini seorang ahli teologi. Dalam bukunya dia menulis, dalam bukunya berjudul The Church in History. Jadi mengatakan bahwa gelar uskup itu telah diberikan kepada presbiter yang pada waktu lain menjadi dewan pimpinan presbiter. Karena itu para presbiter lain secara berangsur-angsur menjadi lebih rendah dari presbiter yang adalah penilik mereka. Dan uskup mulai memimpin gereja sendirian. Nah, jadi presbiter ini di antara presbiter ini ada satu presbiter yang menjadi pemimpin. Nah, presbiter yang menjadi pemimpin ini disebut uskup atau episkopos. Ya. Lalu kemudian sejak tahun 250 Masehi itu diadakan sinode-sinode daerah. Kenapa demikian? Karena biasanya agama Kristen itu berkembang dari ibu kota, dari metropolis, lalu di metropolis ini tempat sinode itu berhimpun. Sehingga sidang-sidangnya diketuai oleh uskup kota yang bergerak metropolit, uskup kota. Jadi misalnya Timotius itu merupakan gembala satu kota, Efesus. Ya, gitu. Tapi di bagian timur, ya, ini di bagian timur metropolit. Di bagian barat dipakai uskup agung. Nah, jadi ada dua, jadi akhirnya terjadi pembagian dua wilayah, bagian barat dan bagian timur. Bagian barat itu Roma itu, lalu bagian timur itu Turki dan sebagainya. Sana. Ya, beberapa uskup yang cukup dihormati karena berasal dari kota-kota yang menjadi pusat perkabaran Injil. Terlebih lagi misalnya tempat rasul-rasul atau murid-murid itu sendiri bekerja, misalnya di Yerusalem, Antioquia, di Roma. Jadi posisi mereka itu lebih terhormat, ya, karena mereka ada di tempat pusat perkabaran Injil. Karena di Antioquia itu merupakan kata Kristen. Jadi kata Kristen pertama kali disebut itu di Antioquia. Ya, atau juga merupakan tempat di mana rasul-rasul ada. Di Roma ini itu Paulus dan Petrus itu kemudian mati di Roma. Yerusalem ya apalagi, ya. Jadi di antara jemaat-jemaat yang penting tadi, akhirnya kota Roma ini yang lebih diutamakan. Ya, kenapa? Sebab Petrus dan Paulus mati syahid di situ. Jadi setelah Petrus Paulus mati, kemudian muncul penggantinya uskup-uskup Roma. Mereka merasa dirinya lebih mulia dan berkuasa daripada uskup-uskup yang lain.
Ya, ini mulai terjadi persaingan di sini. Nah, kita harus pelajari di sejarah gereja karena ternyata di sejarah gereja ini mulai masuk unsur politik di dalamnya. Bukan lagi murni untuk memberitakan Injil seperti amanat agung awal, seperti yang dikerjakan oleh para rasul-rasul awal, rasul 12 rasul, lalu kemudian rasul perjanjian baru, ya. Tapi kemudian mulai berkembang, ya, mulai terjadi persaingan-persaingan. Nah, tugas episkopos itu mengatur kehidupan jemaat. Tugas uskup-uskup itu mengatur kehidupan jemaat, memimpin ibadah, melayani sakramen-sakramen. Nah, di bawah uskup itu ada presbiteros, presbiter tadi. Dia juga turut memimpin jemaat dan melayani sakramen. Jadi, uskup tetap memimpin, melayani ibadah, melayani sakramen. Di bawah uskup ada presbiter-presbiter yang membantu uskup juga dalam melayani jemaat, melayani sakramen-sakramen. Lalu kemudian dari sini gereja mulai berkembang, kemudian gereja mulai berbiak, orang berbiak. Lalu kemudian yang kecil-kecil ini dipimpin oleh presbiter-presbiter, jemaat-jemaat yang kecil, tapi tetap dipimpin oleh uskup. Lalu kemudian uskup dan imam dibantu para diaken dalam ibadah, membantu lebih banyak dalam pemberian diakonia, ya, pelayanan kepada orang sakit dan orang miskin. Jadi pelayanan diakonia seperti fungsi yang dijalankan oleh Stefanus dan teman-temannya. Pelayanan meja. Nah, bagaimana dengan kebaktian? Ya, kenapa orang Kristen itu beribadah di hari Minggu? Kenapa bukan hari Sabtu? Kan orang Yahudi hari Sabtu, dari Jumat malam, dari petang sampai petang. Dari Jumat malam, Jumat jam 6 sampai Sabtu jam 6 sore. Itu ibadah orang Yahudi. Sabat. Kenapa orang Kristen hari Minggu? Kenapa bukan hari Sabat? Karena kekristenan itu merayakan kebangkitan Kristus, kemenangan. Jadi hari Minggu itu merupakan hari kemenangan, hari perayaan. Ya, kita orang Kristen itu beribadah di hari Minggu karena itu merupakan hari perayaan, hari kemenangan. Jemaat Kristen berkumpul pada hari Minggu. Hari Minggu ini berasal dari kata domingo, artinya Tuhan, bahasa Portugis. Anno Domino, AD itu Anno Domino. Ya, tahun berapa? Tahun 500 AD. 500 AD, AD itu Anno Domino. Tahun Tuhan kita. Ya. Domino, Dominik. Dominik itu kepunyaan Tuhan. Hari Minggu, hari kepunyaan Tuhan. Ya. Tapi apakah cuma hari Minggu kita bisa berbakti? Tidak. Setiap hari itu adalah hari kepunyaan Tuhan. Lalu kemudian, menurut kebiasaan pada zaman itu selalu diadakan perjamuan bersama. Seperti yang diceritakan dalam Kisah Rasul 2 ayat 46. Mereka berdoa, menyanyi, dan mendengarkan pembacaan dan penjelasan Alkitab. Lalu kemudian dari Kisah Rasul pasal 2 ayat 46 ini, ya, Kisah Rasul 2 ayat 46 ini hanya berdoa, bernyanyi, dan membaca Alkitab, memecahkan roti, kemudian menjadi suatu tata cara kebaktian yang tetap, supaya tidak timbul kekacauan, sehingga ada yang dinamakan dengan liturgi. Muncul liturgi yang mulai lebih lengkap lagi.
Liturgi itu terdiri dari doa, nyanyian, pembacaan firman Tuhan, sesudah itu makan bersama. Nah, hidangan ini dianggap sebagai lanjutan daripada perjamuan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Nah, jadi dalam perjamuan ini, dalam perjamuan roti dan anggur ini, mereka yakin bahwa ketika mereka bersekutu dengan roti dan anggur ini, Tuhan Yesus hadir dalam roti dan anggur ini. Ya, sesuai dengan janjinya pada perjamuan yang terakhir. Lalu kemudian pemimpin kebaktian itu awalnya uskup saja, mengucapkan syukur atas roti dan cawan. Kata ucapan syukur ini di dalam gereja Katolik itu disebut Ekaristia, Ekaristi. Jadi ada ibadah Ekaristi, ibadah pengucapan syukur. Ya. Nah, dengan berjalannya waktu, ya, dan penafsiran mengenai perjamuan ini dianggap di mana perjamuan dianggap suci, maka tidak mungkin lagi ada perayaan yang khusus, yang kudus yang dihubungkan dengan makan bersama-sama. Jadi pada awal gereja mula-mula itu perjamuan itu makan bersama, makan besar, ya, itu makan besar. Tapi kemudian lalu hanya menjadi perjamuan kudus saja, roti dan anggur. Nah, dalam perjamuan awal-awal itu, makanya orang miskin itu bisa makan dengan enak, terpenuhi kebutuhan mereka, ya karena mereka makan besar di situ. Sejak abad ketiga, makan beramai-ramai itu kemudian dihentikan, ya abad ketiga. Jadi kalau roti itu mereka punya roti bukan roti kayak kita, itu roti yang tipis, yang bulat-bulat, yang bundar-bundar itu tipis, ya itu yang dipecah-pecah itu, ya itu yang dimakan. Satu roti itu sudah bisa bikin kenyang, ya dimakan dicelup di anggur baru mereka makan. Kayak roti canai begitu, tapi dia lebih bertepung, lebih tebal dari roti canai. Nah, ajaran dan kebajikan. Pada permulaan abad kedua, pokok utama Injil itu sudah kurang diminati orang. Apa itu pokok utama Injil? Ya, apa isi daripada berita Injil? Ada yang tahu? Isi berita Injil. Ada yang tahu? Apa yang jadi berita Injil itu? Coba buka. Ya, ada yang tahu? Silakan. Keselamatan. Keselamatan. Apakah berita Injil hanya keselamatan? Semuanya berita Injil kebanyakan kebenaran, Pak, di dalam Alkitab, Pak. Oke, coba kita lihat isi daripada Injil itu. 1 Korintus 15 Alkitabnya. ayat 3 dan 4. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. 12. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Coba baca. Coba dibacakan. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Ya, itu pokok utama Injil ini sudah kemudian, terima kasih Vero, ya pada abad kedua ini sudah mulai ditinggalkan.
Apa isi berita Injil? Ya ini tadi, 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4 ini. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ia telah dikuburkan. Pada hari yang ketiga, ia dibangkitkan sesuai dengan kitab suci. Jadi berita tentang kematian, kebangkitan Kristus itu sudah mulai ditinggalkan. Tapi jemaat Kristen masih percaya bahwa Allah saja dapat memberi keselamatan. Tetapi yang dipentingkan sebenarnya bukan lagi kebenaran yang dianugerahkan oleh Tuhan, melainkan usaha dan perbuatan manusia untuk mencapai kebenarannya sendiri. Apakah memang keselamatan itu bisa dicapai oleh manusia itu sendiri tanpa Tuhan? Hanya bisa dicapai dengan perbuatan-perbuatan kita? Tidak. Ya, keselamatan itu adalah pemberian Tuhan secara cuma-cuma, anugerah Tuhan, bukan karena usaha perbuatan kita. Perbuatan baik kita tidak bisa membawa kita kepada keselamatan. Tetapi orang yang telah diselamatkan harus berbuat baik. Ya, perbuatan baik tidak dapat membawa kita kepada keselamatan. Tetapi orang yang sudah diselamatkan harus berbuat baik. Paham ya? Wah, di luar sana banyak, harus berbuat baik supaya amal ibadah, supaya kita bisa dapat nanti dosa kita ditimbang dengan perbuatan baik kita. Kalau perbuatan baik kita lebih besar dari dosa, kita selamat. Tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Jadi sesudah manusia menerima rahmat Tuhan dan baptisannya yang olehnya segala dosa dihapuskan, sebenarnya wajiblah manusia berdaya upaya untuk hidup berkebajikan sesuai dengan firman Yesus. Ya. Jadi ketika kita sudah diselamatkan, kita harus berbuat baik. Kehidupan orang Kristen itu suatu perjuangan. Untuk apa? Untuk menggenapi segala tuntutan agama yang diajarkan oleh Yesus. Supaya amal dan kebajikan itu kelak akan diganjar oleh Yesus. Nah, ini pengajaran pada waktu itu. Jadi dengan demikian jemaat itu diajar berbuat baik kepada sesama manusia. Menahan diri dari beberapa macam makanan dan air anggur. Ada puasa, Rabu dan Jumat, memberi sedekah dan berdoa, bertarakan badani, yang bertarak ini menahan hawa nafsu seksual, ya. Jadi usaha-usaha manusia itu. Jadi ketika kita melakukan ini, ternyata itu lebih disukai Tuhan. Hidup lajang, ya, hidup seribat, hidup jomblo, ya. Hidup jomblo sampai mati itu lebih suci lah, lebih indah daripada hidup nikah, ya. Nah, jadi pandangan-pandangan yang salah ini dipengaruhi oleh orang-orang kafir pada waktu itu. Yang mengajarkan bahwa tubuh ini cemar dan najis. Nah, ini pengaruh filsafat yang ada pada waktu itu. Ya. Jadi untuk bisa baik, maka kita harus berbuat kebajikan dan amal. Kita harus berbuat moral ya yang baik. Tapi apakah Alkitab mengajarkan demikian? Ya, banyak orang Kristen sekarang terjebak dengan hal ini. Harus melakukan ritual-ritual keagamaan supaya kita berkenan kepada Tuhan. Ayo coba. Kalau mau khotbah hari Minggu, kita hari Sabtu harus bikin apa? Ayo, harus doa puasa toh. Betul tidak? Kalau mau melayani harus doa puasa toh. Salah? Tidak salah. Tetapi kalau itu
kita tekankan di situ, itu hanya menjadi ritual keagamaan, itu sudah salah. Paham maksud saya? Bukan lagi sebuah sukacita melakukannya, tetapi menjadi suatu keterpaksaan, jadi suatu ritual, dan kita menganggap bahwa Tuhan berkenan kepada ritual itu. Kalau kita berpuasa, maka kita akan mendapatkan pengurapan, mendapatkan kuasa untuk melayani. Itu sudah salah. Itu sudah salah. Ya, itu sudah menjadi tradisi keagamaan, bukan lagi kehidupan kekristenan itu sendiri. Paham maksud saya? Ya, paham maksud saya ya. Ya. Apakah hanya karena kita mau melayani hari Minggu baru kita berpuasa? Padahal firman Tuhan katakan siap sedialah, baik tidak baik waktunya kan. Betul tidak? Betul. Betul. Kalau kita sudah seperti itu, maka kita sudah menjadi ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh ini. Padahal waktu itu murid-murid lapar, hanya mengambil bulir-bulir gandum untuk dimakan pada hari Sabat, tidak boleh. Makanya Yesus berkata, ya aku adalah anak manusia itu adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi paham maksud saya ya. Bukan berpuasa itu bukan tidak baik, itu baik. Tetapi kalau terlalu misalnya, oh sekarang saya mau melayani, saya harus berpuasa. Tidak seperti itu. Saya mau melayani, saya harus berdoa. Terus yang hari-hari sebelum, hari-hari lain, waktu kita tidak melayani, kita bikin apa? Nah, konteks ini itu yang dialami oleh orang-orang Kristen pada waktu itu. Sehingga agama itu menjadi sebuah lembaga yang mengikat. Bukan lagi menjadi sebuah kekristenan yang membebaskan. Agama menjadi sebuah tradisi yang menghukum iman seseorang. Bukan lagi iman yang berkemenangan. Paham saya? Sini. Jadi Ya. Pak, jadi kalau misalnya nih melakukan pelayanan dan melakukan puasa, tapi dia tetap melakukan pelayanan, itu Tuhan tuh nggak memandang puasanya ya. Tuhan tuh hanya memandang hatinya, kesungguhannya, ketulusannya. Itu Pak. Iya. Itu Pak. Bukan karena kita berpuasa maka Tuhan sayang sama kita. Apa tujuan kita berpuasa? Apa motivasi kita berpuasa? Apakah karena kita berpuasa supaya kita mendapatkan kuasa? Berarti kita telah mendiskreditkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita lebih mengutamakan puasa dibanding Yesus yang ada di dalam kita. Kan firman Tuhan katakan, Pak, roh yang ada di dalammu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Betul kan? Betul, Pak. Jadi, tanpa melayani pun, kita juga bisa berpuasa. Untuk apa? Untuk membangun kehidupan rohani kita, bukan untuk mendapatkan perkenanan Tuhan memberikan kita kuasa. Tidak seperti itu. Untuk apa kita berdoa?
supaya dekat sama Tuhan, menjaga hubungan dengan Tuhan. Jaga hubungan dengan Tuhan. Apakah begini? Apakah hanya waktu-waktu tertentu kita berdoa? Enggak. Apakah ya? Saat Apakah teduh hubungan itu hanya dibangun dengan waktu-waktu tertentu? tidak, Tuhan tidak memandang waktu untuk berdoa. Iya. Tolong Pak, Ya. Silakan. kalau puasa kalau niat di hati bagaimana Pak? Kenapa? Kalau niat di hati untuk berpuasa gimana Pak? Kalau kita tergerak untuk berpuasa, berpuasa. Tetapi untuk apa? Iya. Motivasinya untuk apa? Gitu. Kalau fungsinya untuk diri kita sendiri untuk diubahkan Pak? Untuk supaya kita bisa menekan kedagingan kita, supaya kita bisa menekan kedagingan kita, oke, gitu. Tetapi kalau bisa, ini yang menjadi suatu salah kaprah. Saya mau melayani baru saya berpuasa, itu sudah salah kaprah. Menguji ya Pak ya, Ya, menguji Tuhan ya, kayak gitu tuh. iya. Sudah tidak percaya kuasa Tuhan berarti. Oh, Berarti dengan puasa kita, ya memang ada ayatnya, jadi sini tidak bisa diusir hanya dengan doa, tetapi dengan puasa. Berarti bukan berarti kalau kita mau melayani Tuhan kita harus berpuasa. Kita bisa berpuasa setiap hari walaupun kita bukan ibadah hari Minggu untuk berkhotbah apa, kita bisa lakukan itu. Tetapi dengan motivasi yang murni, yang tulus. Ya, termasuk kita memberi persembahan sama seperti itu. Ya, dengan motivasi apa kita memberi persembahan? Supaya kita dikenal pendeta, supaya kita dapat status sosial di dalam jemaat. Karena kita banyak memberi, tidak. Kita memberi karena kita mengasihi Tuhan. Kita mengasihi rumah Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, cinta akan rumahku, membinasakan aku. Toh. Iya, itu dia. Bukan karena ada U di balik B. Kita memberi, kita berpuasa. Sama kita melayani. Untuk apa kita melayani? Supaya kita mendapatkan tunjangan kehidupan. Kenapa tidak kerja saja? Kenapa harus larinya ke pelayanan? Kan lebih baik kita kerja, lebih banyak uangnya. tuh. Iya kan? Iya. Nah, motivasi-motivasi ini yang harus kita bereskan di situ. Jadi sehingga kekristenan itu bukan lagi sebuah lembaga agama. Nah, hal-hal seperti itu yang tadi saya jelaskan itu yang akhirnya membuat kekristenan menjadi sebuah lembaga. Padahal kekristenan itu adalah gaya hidup. Gaya hidup apa? Gaya hidup Kristus. Kenapa orang di Antioquia orang itu pertama kali disebut orang Kristen? Karena cara hidup mereka berbeda dengan cara hidup masyarakat kebanyakan. Cara hidup mereka, cara hidup Kristus. Makanya disebut Kristen atau Kristus-Kristus kecil. Pengikut-pengikut Kristus. Ya, sekarang kita tidak. Kenapa kita? Pengikut-pengikut Kristen. Beda kan? Pengikut Kristus dengan pengikut Kristen. Karena kekristenan sudah menjadi sebuah lembaga. Organisasi. Ingat, waktu coba kita coba apa yang terjadi ketika zaman rasul-rasul dengan zaman ini. Zaman itu mereka melayani dengan sukacita tanpa memandang sebuah struktur kedudukan atau apa saja, iya kan? Tetapi setelah masuk di sini ada uskup, ada presbiter, ada diaken. Terus inti pengajarannya sudah tidak lagi berfokus kepada Yesus. Inti pengajarannya sudah melakukan apa? Amal dan kebajikan, berbuat baik dengan apa? Misalnya dengan menahan diri dari bermacam-macam makanan dan tidak minum air anggur. Padahal
Paulus berkata kepada Timotius, campur sedikit anggur untuk bagian pencernaan. Iya kan? Jadi kita sendiri yang berpantang begitu rupa. Ya, paham maksud saya ya? Paham maksud saya. Jadi begini, akhirnya kekristenan jadi sebuah dogmatika. Maksudnya begini, sebuah aturan-aturan. Oh, kalau pergi gereja itu harus pakai baju putih-putih. Ya, kalau melayani harus pakai baju hitam putih. Kalau tidak bisa melayani. Harus pakai jas, harus pakai dasi. Iya, rapi bagus. Tetapi bukan jas dan dasi, bukan warna yang menentukan kita melayani. Oke, paham maksud saya? Ya, Paham, Pak. Iya, Ya. Pak. ya, Bu Eh, Pedi. Ya, saya sedikit bertanya. Ini apa sekiranya berpuasa ini, apakah sekiranya kan macam ada satu gereja atau organisasi yang menetapkan seperti Bapak cakap bilang tadi setiap hari Sabtu gitu kan doa dan puasa. Apakah saya pikir itu juga merupakan satu untuk melatih kita. Seperti contohnya ada satu organisasi menetapkan baju harus putih hitam atau putih-putih. Apakah itu saya pikir itu untuk melatih untuk ada kedisiplinan, sebab Rasul Paulus pun pernah berkata, aku melatih diriku. Segala sesuatu yang kita tidak latih, kita tidak pernah untuk menerapkan, berusaha untuk menerapkan untuk belajar untuk melatih diri kita ini untuk tunduk. Kadang kan itu agak sulit sedikit kalau kita hanya berpikir oke, kita puasa bila-bila saja kita mau. Tetapi ketika seseorang baru masuk Kristen, mereka kan harus belajar segala sesuatu, Pak, kan? Jadi kita kan harus mengajar. Kita harus begini, kita harus begitu, ya kan? Seperti dalam Injil, dalam suratan Rasul Paulus memberi ajaran-ajaran. Bagaimana kita bisa mematuhi atau melakukan hal itu kalau kita tidak ada tekanan atau kita tidak melatih, tidak kita menetapkan sesuatu itu untuk melatih kita. Ini Ya. contohnya ini. Ya. Makasih Cocok. Pak, itu aja. Oke. Saya setuju dengan Ibu. Itu untuk melatih kita. Tetapi bukan berdasarkan reward and punishment. Bukan berdasarkan reward and punishment. Bukan menjadi sebuah dogmatika. Peraturan yang harus, yang wajib. Kalau kamu tidak melakukan ini, kamu akan mendapatkan hukuman. Kalau kamu mendapatkan ini, kamu akan mendapatkan upah. Itu bukan, tapi maksudnya saya ini, kalau toh itu harus diterapkan, itu harus disampaikan dengan tujuan yang murni. Oke, kita berpuasa karena itu untuk melatih kehidupan kita. Bukan, kamu harus berpuasa supaya kalau kau melayani dipakai Tuhan, diurapi Tuhan. Nah, ini sudah salah seperti itu maksud saya. Maksud saya seperti itu. Tapi misalnya begini, memang orang Kristen awal itu harus diajar, tetapi diajar dengan kemurnian, bukan dengan satu maksud tertentu begitu. Ya. Kita harus mengajar memang, kita harus berdisiplin. Tapi Paulus mengemukakan alasan-alasan yang jelas. Kenapa kita harus melakukan ini? Untuk apa tujuannya? Nah, seringkali kita hanya seperti itu. Kita hanya berdasarkan reward and punishment. Ini sudah kewajiban. Ini harus dijalankan oleh orang Kristen. Untuk apa maksud dan tujuannya kita melakukan itu? Kalau misalnya kita diajar, oke, kita punya hari khusus untuk berpuasa. Tujuannya untuk apa?
tujuannya untuk kita mendisiplinkan kerohanian kita. Tujuannya supaya kita bisa menekan kedagingan kita. Itu jelas. Tetapi kalau kamu tidak berpuasa hari ini, kamu tidak bisa melayani besok. Itu juga sudah salah. Memang harus ada ketertiban, ada kedisiplinan. Tetapi landasannya apa? Maksud daripada itu apa gitu, Bu? Itu maksud saya. Karena hal-hal seperti ini akhirnya kekristenan itu menjadi sebuah tekanan, sebuah lembaga yang mengikat, yang menghukum, yang tidak membebaskan kita. Begitu, Bu Feni. Oke, Pak. Makasih. Ya. Jadi segala sesuatu misalnya. Paulus mengatakan saya ya memang tidak menikah. Saya tidak menikah. Supaya saya bisa bebas. Tapi kalau ada orang yang ingin menikah silakan. Bukan berarti misalnya, kalau melayani Tuhan harus jomblo. Jangan menikah. Tidak bisa juga kan. Berarti hanya orang-orang yang melayani Tuhan yang jomblo. Gitu. Jadi bagaimana dengan orang yang menikah yang ingin melayani Tuhan? Iya, toh? Nah, itu. Ini. Nah, jangan sampai kita terjebak dengan prinsip-prinsip dunia, filsafat-filsafat dunia. Misalnya, ada agama berkata, kalau kamu mau menyucikan diri, kamu harus berendam di air. Jangan sampai kita juga misalnya orang Kristen. Kalau kamu ingin menyucikan diri, berpuasa. Apakah dengan berpuasa kita bisa menyucikan diri kita? Kita menguduskan diri kita. Padahal kita harus pahami arti kekudusan itu apa. Kekudusan itu berarti kita dipisahkan. Kita dipisahkan. Dipisahkan dari apa? Dari dunia. Kamulah bangsa yang terpilih, Mamat yang raja di bangsa yang kudus. Yang telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Berarti ketika kita jadi orang Kristen, kita semuanya ini sebenarnya sudah dikuduskan oleh Tuhan. Jangan lagi menambah-nambah kegiatan-kegiatan yang berseolah-olah supaya kita ini harus menjadi lebih kudus dari apa yang telah Tuhan tetapkan kepada kita. Cuma kita harus memelihara kekudusan itu. Ya. Mengerti maksud saya ya? Pak, gini sedikit ya. Saya. Ya. Sebab begini, Pak. Kadang-kadang kita kita selama ini yang dalam kekristenan yang aliran karismatik lah yang biasanya ya doa puasa ini identik dengan seperti kita menyalipkan kedagingan kita, menahan hawa nafsu kita seperti dari maksud saya ketika kita melakukan doa dan puasa, ketika itu kan kita harus bukan saja kenapa kita harus puasa seperti tidak makan, tidak minum, sebab kan kadang-kadang manusia jatuh kan pertama itu sebab makanan. So ketika kita ini menahan rasa lapar, rasa haus kita, ketika kita puasa ini kita kan harus ada bersekutu. Artinya kita waktu kita itu lebih banyak kita berikan untuk Tuhan. So jadi ketika sebab itu kenapa setiap mengadakan misalnya mau pelayanan esok atau apa mereka kenapa mereka diharuskan kalau gitu lebih baik ada harus doa puasa supaya kita ini lebih lebih fokus kita betul-betul kita untuk Tuhan gitu pada ini sebab memang kita mau pelayanan. So ketika kita kadang-kadang tidak menerapkan hal itu, seringkali kan pelayanan itu dianggap biasa saja. Oh, tidak apa kan, saya hebat, saya pintar, saya gini. Jadi mereka macam seakan-akan semuanya gampang sejak gitu. Nah,
Bukan memang sih memang apa kita ini seperti Bapak katakan kita ini sudah punya kuasa kan. Tetapi bagaimana kuasa itu bisa aktif? Bagaimana kuasa itu bisa berkuasa? Ada urapannya, Pak. Setidaknya dengan kita ada eh, menahan hawa nafsu lah ya Pak. Nah, sekiranya dengan adanya selalu doa dan puasa itu lebih mendekatkan kita kepada Tuhan. Itu ya seperti itulah yang kebanyakan yang ini ya, yang Ya. yang kita dapat dari gereja. Jadi kita itu doa puasa itu kita lebih banyak waktu kita untuk Tuhan. Sebab kadang-kadang kalau tidak ada begitu, kita seakan-akan kita terlalu bebas lah, kita tidak memikirkan mau datang berdoa saja macam ogah-ogahan gitu kan. Jadi ketika ada begitu doa dan puasa, ini membuat kita betul-betul saya harus beri waktu. Jadi itu seperti melatih lah gitu Pak, melatih. Akhirnya mereka akan terbiasa, oh kalau gitu kita ini harus gini. Akhirnya lama-kelamaan kedagingan kita itu kan sedikit terkekang lah. Gitu. Nah, sekarang begini Bu, apakah dengan doa dan berpuasa kita jadi lebih kudus? Atau itu akan menimbulkan Taurat yang baru? Sedikit tidaknya Pak itu memberikan kita ketakutan. Firman Tuhan bilang begini, tubuh ini dalam kehidupan ini ada keinginan daging dan keinginan roh. Apakah dengan berpuasa kita bisa menekan keinginan daging kita? Tidak. Orang Muslim berpuasa, tapi mereka setelah berpuasa mereka tetap melakukan. Orang Kristen berpuasa tetap tidak menjamin kita tetap jatuh dalam dosa. Tetapi yang terjadi ini dia. Ini. Bagaimana kita mengisi pikiran kita dengan pikiran Kristus. Karena peperangan itu, hawa nafsu itu, keinginan daging dan keinginan roh itu berperang di pikiran kita. Ini yang harus diubah mindset kita. Yang terjadi adalah kita menyuruh orang melayani, tetapi kita tidak memberikan pemahaman tentang pelayanan itu. Sehingga pelayanan itu, orang yang melayani itu menjadi melayani dengan sembarangan. Kita hanya menekankan, kalau kamu melayani, ini harus ada ritual ini yang harus kamu lakukan. Supaya dengan ritual-ritual itu kita menganggap orang ini akan melayani dengan sungguh-sungguh. Tapi yang harus dirubah adalah pemikiran kita ini. Mindset seorang pelayan. Kenapa kita harus melayani Tuhan? Hidup seorang pelayan itu seperti apa? Memang ada kesalahan, saya akui, dalam kehidupan karismatik. Karismatik akhirnya telah membuat suatu aturan yang akhirnya menjadi hukum Taurat bagi seorang pelayan. Ini yang harus diubah dulu. Ini. Karena peperangan itu ada di sini. Dan percaya Yesus melayani, berpuasa, tidak menjamin kita untuk tidak jatuh dalam dosa. Tetapi kalau ini yang dirubah, karena peperangan ini di sini. Ini yang menentukan kemana kita akan pergi. Kita mengikuti keinginan daging atau keinginan roh. Ini. Pikiran ini yang akan memerintahkan tubuh kita mau kemana. Jadi peperangan di jiwa kita. Peperangan di jiwa. Keinginan itu, ini peperangannya di sini. Jadi bukan karena kita mau melayani, kita harus berpuasa. Itu ritual-ritual keagamaan. Firman Tuhan katakan, siap sedialah baik tidak baik waktunya. Kapan saja. Ya, bukan berarti kalau kita melayani, kita harus berpuasa dulu baru bisa melayani. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu.
Oleh karena itu, gereja seharusnya dalam merekrut pelayan itu harus memaparkan nilai-nilai pelayanan itu. Kenapa kita harus melayani? Bagaimana pelayanan itu? Bagaimana kehidupan seorang pelayan? Ya, memang butuh ada kedisiplinan, tetapi harus disertai dengan pengertian yang benar. Itu maksud saya. Jangan sampai akhirnya kita terjebak dengan ritual-ritual keagamaan. Karena ritual-ritual keagamaan ini yang akhirnya bukan membawa kita dekat dengan Tuhan, tetapi justru itu akan membawa kita semakin jauh dengan Tuhan, dan kita kemudian menghambakan diri kepada ritual-ritual keagamaan ini. Itu maksud saya. Ya, pahami apa yang menjadi maksud saya. Itu, Bu. Jadi bukan karena kita tidak perlu doa dan puasa, kita harus baca firman Tuhan. Firman Tuhan itu yang harus mengubah. Halo, shalom Pak. Ya, Shalom Pak. ya, silakan. Yang kalau berpuasa itu Pak, bukannya menderita sama Yesus Pak ya? Apakah hanya dengan berpuasa kita dekat dengan Yesus? Menderita Pak, menderita. Menderita. Apakah hanya dengan berpuasa kita menderita? Kan ada orang tua kami bilang kalau kita puasa kita bisa mengandalkan keamaran. Pengajaran ini dari nenek moyang kita ini yang kadang-kadang hanya coba kayak ini apa yang kita pelajari hari ini, coba. Ini. Coba baca baik-baik apa yang kita pelajari di sini. Jaga kalau puasa harus mengamankan diri supaya orang yang menyakiti kita jangan dibalas. Andalkan Tuhan. Apakah hanya dengan berpuasa kita melakukan itu? Kalau kita tidak berpuasa, kita tidak bisa lakukan itu. Ayo. Karena nggak berpuasa kan. Ketika kita berpuasa, terus ada orang yang hina kita, oh puji Tuhan. Tapi setelah kita tidak berpuasa, gimana? Maki. Nggak dilakukan Pak. Ini yang harus dirubah. Ini yang harus dirubah. Roma 12, Roma 12 ini. Ini harus dirubah ini. Roma 12. Nah, itu. Jadi ada pandangan-pandangan kekristenan yang itu kemudian membuat kita terkungkung di dalamnya. Bisa seperti itu. Makanya setiap kami mau berbicara Pak, mintalah hikmat dan kepintaran. Apapun kamu minta, Tuhan akan kasih karena memberikan. Bagaimana hikmat itu datang? Takut akan Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan, hikmat itu datang. Yang kedua, hikmat itu datang karena kita bergaul dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu yang akan bisa mengubah pola pikir kita. Membersihkan pola pikir kita. Bagaimana kita misalnya begini. Dia punya botol. Isi air minum. Terus di situ ada kotoran. Bagaimana caranya bisa membuang kotoran dalam botol ini? Langsung dibuang begini? Tidak. Buka air keran. Itu namanya langsung buka air keran besar-besar, taruh botol yang berisi air kotor itu di bawah air keran, biarkan air itu bersih mengalir, masuk untuk mengeluarkan hal yang kotor. Sama dengan firman Tuhan. Buka pikiran kita yang suka kotor-kotor ini, yang suka berdosa ini membawa kita kepada keinginan daging ini, itu dibuka, isi firman Tuhan, sehingga yang kotor-kotor ini keluar. Bagaimana mengusir pikiran cabul dalam pikiran kita? Gimana? Dengan tidak menonton film cabul, film porno. Tetap saja itu ada di dalam pikiran kita. Buka pikiran kita, isi dengan firman Tuhan,
firman Tuhan, renungkan firman Tuhan siang dan malam, itu akan membuah pikiran kita. Itu yang bikin kekuatan, Pak ya. Iya, makanya Alkitab mengatakan Yosua disuruh apa? Renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Apa itu merenungkan firman Tuhan? Kita baca firman Tuhan, kita memikirkan firman Tuhan. Isi pikiran-pikiran kita dengan pemikiran firman Tuhan. Dan ini itu yang akan menjadi kita siap Yang dalam positif. Iya, kita melayani, kita siap. Bukan karena kita harus punya waktu. Saya tidak melarang kita untuk berdoa dan berpuasa, tidak. Tetapi dengan prinsip yang benar, pengertian yang benar. Bukan hanya kita nanti menjadi sebuah liturgi, menjadi sebuah rutinitas keagamaan. Bukan itu. Bukan itu. Makanya Pak. Makanya Pak, itu dibilang firman Pak, jadilah anak yang betul-betul yang diberkati. Hah? Oh, itulah Pak yang saya bicarakan Pak. Ya, makanya di kelas ini saya kasih tugas 5 pasal 1 hari untuk baca dan renungkan. Nah, 5 pasal setiap hari untuk baca dan renungkan. Pasti sudah lakukan belum? Matius Pak ya? Saya bilang. Pak Sebi sudah lakukan belum? Bermasuk bilang. Ini baru bertanya Pak. Baru masuk Pak. Nah, setiap hari harus 5 pasal. Baca, bikin jurnal. Tanya sama teman-teman. Ya. Tapi kalau diketik boleh nggak Pak ya? Kalau diketik. Pokoknya Tanya tanya teman-teman bagaimana caranya. Mau diketik, mau ditulis tangan. Ya, yang penting ada buktinya bahwa Pak Semi sudah baca. Gitu. Amin, iya Pak. Ya. Makasih Pak. Ya. Ya. Oke, makasih. Saya kira ini pelajaran yang menarik. Ya. Jangan sampai kita meritualisasikan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Alkitab. Oke. Misalnya makanan. Saya tidak mau makan ini, tidak mau makan ini. Padahal Alkitab sudah mengatakan semuanya boleh. Aha. Pak, mau tanya perjanjian, Pak. Ya Vero. Ya. Kan kalau misalnya di Katolik itu kan puasanya itu kan ada puasa nggak makan daging ya Pak ya. Dan kebetulan saya dulunya Katolik. Kalau misalnya di Katolik itu kan ada puasanya itu nggak makan daging, puasanya itu mengurangi makanan. Nah, kalau di Kristen tuh, kalau saya lihat tuh baca-baca terus tengok di YouTube tuh Pak, katanya puasa orang Kristen tuh bukan cuma menahan menahan makan, minuman, sama mengurangi ya Pak ya. Katanya kalau Kristen tuh bisa itu sehari nggak makan dengan disuruh baca firman sama berdoa. Benar nggak Pak? Ya, diisi dengan firman Tuhan. Ingat begini, kita ada di tengah-tengah dunia yang modern, ada yang percaya Tuhan, tidak percaya Tuhan. Kita ini ibarat ikan yang ada di laut asin. Apakah daging ikan itu ketika kita makan berasa asin? Tidak. Padahal dia ada di tengah lautan asin. Asin. Tidak. Karena dia memelihara kehidupannya. Bagaimana kita memelihara kehidupan kita? Apakah dengan cara melakukan ritual-ritual? Apakah ikan itu melakukan ritual-ritual? Tidak. Dia hidup apa adanya, tetapi dia tetap hidup. Kalau dia mati, maka daging ikannya akan jadi asin.
Tetapi kalau dia tetap hidup, ya daging ikan itu tidak asin. Begitu juga dengan kehidupan kita. Artinya begini, kita harus hidup di dalam Kristus. Kristus di dalam kita. Bukan karena ritual-ritual kita ada di dalam Kristus. Tidak. Kita ada di dalam Kristus karena kita berhubungan dengan Kristus. Kapan saja, di mana saja, tidak ada masalah di situ. Kita terkoneksi dengan Kristus. Itu yang akan membawa kita semakin dekat dengan Kristus. Berdoa bukan untuk kepentingan Tuhan, berdoa untuk kepentingan kita. Berpuasa bukan untuk kepentingan Tuhan, berpuasa untuk kepentingan kita. Memberi bukan untuk kepentingan Tuhan sebenarnya, memberi itu untuk kepentingan kita. Bukan karena kita berpuasa, kita memberi, lalu Tuhan berkenan kepada kita. Kita telah ditebus, kita telah jadi anak Tuhan, itu kita sudah berkenan kepada Tuhan. Kita percaya Yesus, kita diselamatkan, kita dikuduskan oleh Tuhan. Cuman bagaimana kita mengisi kehidupan kita. Firman Tuhan. Itu saja. Firman Tuhan. Bukan karena ritual-ritual keagamaan. Firman Tuhan. Bersekutu dengan firman Tuhan. Itu saja. Lalu Pak, kalau mereka yang ini nih, yang mereka kan sedang memperoleh keselamatan. Terus mereka berbuat dosa lagi. Terus mereka menyesal. Apakah Tuhan masih berkenan? Apakah Tuhan masih mengampuni? Apakah Tuhan masih memberikan keselamatan, sementara keselamatan sudah dikasih tapi dia berdosa lagi. Cuman dia menyesal. 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, Ia adalah Allah yang setia dan adil akan mengampuni dosa kita. Tetapi ingat, jangan seperti anjing dan babi. Anjing itu ketika dia muntah, dia pergi, dia akan kembali lagi kepada muntahannya. Babi itu walaupun dia sudah dimandikan, sudah bersih, tetap dia akan cari becek-becek, bikin kotor lagi. Gitu. Ya, Yohanes juga mengajarkan kepada kita 1 Yohanes, 2 Yohanes. Sebenarnya kalau kita ada benih ilahi dalam kehidupan kita, kita tidak berbuat dosa lagi. Kenapa kita berbuat dosa? Karena pikiran kita condong kepada dosa. Kalau kita tidak mau berbuat dosa, pikiran kita harus condong kepada Kristus. Karena di sini peperangannya, di sini peperangannya. Ini pikiran ini di peperangan ini. Kita mau melayani sungguh-sungguh, tetapi karena pikiran kita dikuasai oleh mamon, uang, maka pelayanan kita tercemar. Karena semua yang kita harapkan untuk melayani ini, yang penting dapat PK, kita melayani. Baru kita hitung-hitungan PK-nya. Gereja mana sama gereja mana yang besar. Ya, ini karena pikiran kita dikuasai oleh materi. Paham? Ya. Di sini ini hawa nafsu itu di sini pikiran. Ini. Berarti harus bisa kontrol ini ya Pak ya. Nah, ini itu hati kita di sini, hati. Hatimu di mana? Hati itu ada 3. Hati di sini. Hati.
Perut. Kalau dibilang sakit hati bukan perut, hati limpa, Oh, liver, limpa. jadi kan. Ya, itu organ. Kalau dibilang sakit hati di mana? Sini, itu jantung. Tapi klasik Alkitab kalau bilang sakit, begini. sakit di sini. Nah, Alkitab bilang begini. Dari pikiran-pikiranmu keluar hal-hal yang kotor. Dari hati itu dari hati itu keluar pikiran-pikiran. Hati pikiran. Mm-mm. Bukan apa yang masuk makan yang mencemarkan keluar. kita. Tetapi apa yang kita pikirkan itu yang menajiskan kita. Ya, Pak. Paham. Jadi Tapi, jarang Pak, diajar dalam kekristenan. ya Pak, soalnya juga baru bukan baru sih Kak. Udah berapa tahun dari Katolik pindah ke Kristen, jadi belum begitu Ya, memahami. nanti pahami. Coba pelajari di YouTube saya soal pikiran. Ya, di YouTube saya. Terkadang juga heran Pak, kalau di Katolik kan, kalau misalnya berdoa tuh kan kadang ke patung, ke Bunda Maria, patung Yesus. Kalau di Kristen kan nggak boleh kayak gitu. Tidak usah pakai perantara lagi. Ya. Karena kita langsung berhubungan dengan Tuhan. Gitu. Kita tidak perantara ke patung, kita tidak perantara ke orang, kita langsung kepada Tuhan. Gitu. Ya. Terima kasih Pak. Jadi sejarah gereja membuktikan bahwa pada akhirnya kekristenan itu telah menjadi sebuah lembaga keagamaan. Tidak seperti kekristenan awal yang bergerak dengan luar biasa. Ya, itu. Oke, saya kira kita akan lanjutkan lagi minggu depan ya. Kita akan lanjutkan minggu depan. Mari isi pikiran kita dengan perenungan firman Tuhan. Nah, minggu depan itu saya ada acara tanggal 15-16 Selasa Rabu. Kita akan kuliah di hari Jumat tanggal 18. Tanggal 18 itu jam 10 ya. Ya, atau nanti diinfokan oleh Kak Agnes. Tetap aja Pak. Ya. Ya, di Jumat ya. Tetap aja Pak. Ya, nanti di grup ya, diinfokan ya. Oke. Oke, saya serahkan ke kelas. Terima kasih Pak. Salam Pak. Ya, sama-sama. Silakan ketua kelas. Ya, silakan. Rocky, silakan Rocky. Mau kita doa? Ya. Mari kita satu dalam Tuhan kita bangga karena Engkau begitu baik dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau telah membimbing melindungi kami dari awal belajar, pertengah hingga sampai pada usahanya semuanya berjalan dengan baik. Dan Tuhan, kami juga berdoa buat dosen-dosen kami, Tuhan senantiasa memberkati ya Tuhan. Setiap keluar masuk mereka, pelayanan mereka, Tuhan senantiasa memberkati, melindungi mereka dengan kuasa-Mu. Ini doa dan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pastor. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Ya, terima kasih. Saya mohon maaf atas nama siswi Sekolah Misi Kabar Baik atas keterlambatan tadi pagi dalam mengikuti pembelajaran karena saya miskomunikasi dengan Mbak Agnes, Pak. Iya, saya miskomunikasi dengan Mbak Agnes. Iya, saya tahunya jam 10, tapi ternyata
di jadwal memang jam 9. Jadi saya info ke Mbak Agnes bilang jam 9 Pak. Waktu saya bilang saya sudah salah ini, berarti saya minta maaf atas keterlambatan kami untuk ikuti pembelajaran Bapak. Dan terima kasih, Tuhan memberkati, kami sangat diberkati dengan pembelajaran yang Bapak sampaikan hari ini, 2 mata pelajaran sekaligus. Kami terus mendukung Bapak dalam doa, kiranya Tuhan terus memberkati dan menyertai melindungi Bapak di dalam pelayanan dimanapun Tuhan Amin. izinkan untuk melayani. Salam Ya. semua Pak, salam Ya. hormat buat Ibu, anak, dan juga semua sidang jemaat yang dilayani. Salam hormat kami. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Oke, sampai ketemu. Salam. Halo. Pak, shalom. Ya. Tuhan berkati. Ya, mari salam. Terima kasih.